perempuan nggak cuma dia saja di dunia ini. Nah, biasanya laki-laki sombongnya mulai dibangkitkan di situ. Ngerti maksud ini, saudara? Kembali setan bekerja lagi. Maka itu dalam hidup kita, kalian saudara yang belum menikah, jaga baik-baik. Bahwa kesombongan kita, harga diri kita, pride kita, itu yang sejak awal diperhatikan oleh iblis untuk dibangkitkan. Maka itu kenapa saya selalu berkata bahwa neneknya dosa. Tahu neneknya dosa? Artinya apa neneknya dosa itu? Bahasa Inggrisnya apa? Ketemu nggak? Ngerti kata neneknya dosa itu? Akar dari apa? Akar. Iya. Kekuatan atau asal usul dosa itu adalah tersinggung. Maka itu kalau saudara masih suka tersinggung dan bisa tersinggung, itu pintu gerbang dosa. Manusia itu antik, bukan unik lagi. Ya, saya pernah ketemu orang yang nggak disapa salah, disapa kebanyakan salah. Ada yang pernah ketemu begitu? Nah itu manusia. Nah masalahnya bukan sapaannya yang salah. Masalahnya yang nyapa nggak tahu diri. Lagi nggak punya duit disapa ya tersinggung dong. Nah itu contohnya. Coba lagi duitnya banyak. Nah masalahnya lagi, kenapa waktu punya duit nggak bilang-bilang? Waktu nggak punya duit juga nggak bilang-bilang. Nah itu masalah lagi. Itulah manusia. Jadi banyak hal kita bisa menjadikan masalah dalam hidup ini. Saudara, itu sebabnya jangan mengikuti perasaan hati. Betul? Siapa pernah ngalami gini? Ini suami istri lagi ini. Kalau moodnya lagi enak, tidur lampu menyala nggak apa-apa. Sekian lama lampunya nyala tuh nggak apa-apa. Tiba-tiba, kenapa sih lampu nggak dimatiin? Loh, biasanya lampunya nyala. Nggak mau ngakui dia. Kalau hobinya, kalau biasanya lampu nyala, dia lupa. Nah, ribut lagi bukan? Ada saja. Nah, hal-hal ini saudara yang kita harus perhatikan dalam hidup pribadi kita. Sesama teman kerja juga. Sesama teman kuliah. Ya, perhatikan baik-baik. Iblis bisa pakai banyak cara. Siapa yang pernah ngalami begini? Saat-saat itu ngomong kenceng pun kita dengar nggak apa-apa. Ya. Tapi suatu hari orang itu atau pasangan kita tuh ngomongnya kenceng betul. Wah, kita jadi kaget tuh tersinggung. Pernah terjadi seperti itu? Nah, itu lagi nggak punya duit. Maka itu ngomongan kenceng itu punya arti yang beda-beda. Nah, antik bukan manusia itu? Loh, iya atau tidak? Ya sudah, aku itu baik-baik. Bahwa kita ini antik betul. Untuk itu mari kita jaga hati kita. Ya, dalam segala hal kita jaga hati kita. Nah, maka itu Tuhan Yesus memberi kita tenaga dan kuasa untuk kita mengalahkan semua itu. Bisa berkata amin, saudara? Indah sekali kalau itu terjadi dalam diri kita. Saya baca lagi ya, Lukas 9 ayat 1 ini bagus sekali. Mari kita perhatikan ini baik-baik. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan, bukan ATM, bukan itu, ingat tuh. Yang diberi bukan ATM. Dia enggak memberi kita rumah, enggak. Memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kuasai diri kita sedemikian rupa sehingga iblis tidak punya hak, tidak punya kesempatan, iblis tidak punya jalan masuk untuk mengalahkan kita. Nah, kata penyakit pada ayat 1 itu enggak cuma disease ya di dalam fisik. Penyakit itu adalah macam-macam bentuk kelemahan dan ketidakberdayaan kita dalam hidup ini. Nah, sebetulnya manusia itu jauh lebih punya sumber penyakit daripada binatang.
Karena faktanya binatang itu jauh lebih sehat daripada kita. Jadi kalau kita melihat ayat ini, sebetulnya bisa nggak kita ini dikalahkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Tidak bisa. Betul nggak? Nggak bisa. Karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Saudara garis bawahi, menguasai. Itu kata penting. Menguasai, menaklukkan setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita lihat Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20. Kita akan lihat janji-janji Bapa kita dalam hidup ini, supaya yang langganan masalah hari ini menang. Amin. Bukan langganan soto, langganan masalah. Ya. Tahu arti langganan masalah itu? Seharusnya kalau kita sudah tahu area mana yang begitu sering menjadi kelemahan kita, harusnya kita sudah hafal. Betul? Sehingga kalau itu muncul lagi, kita bisa segera taklukkan. Maka itu saudara, sekian lama kita jadi Kristen, penting sekali kita mengetahui kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita sendiri. Supaya kalau setan kembali mencari gara-gara di bagian itu, kita tahu cara mengatasinya bagaimana. Nah, kita lihat lagi janji Bapa kita ini. 16 ayat 20. Semoga Tuhan, itu Bapa kita, sumber apa? Nah ini loh, sumber damai sejahtera. Bapa, Engkau jamah kami dalam nama Yesus, supaya setan gak kurang ajar lagi dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Saya mau berhenti dulu sampai kata sumber damai sejahtera. Coba saudara sebutkan dengan kata lain, kalimat lain. Sumber itu apa? Ayo yang lain cepat mikir. Sumber, pusat, betul. Apalagi? Ada lagi yang lain, bukan cuma pusat. Inti, ya ayo yang lain, cepat. Sumber, ayo. Apalagi? Source, ya. Bahasa Inggrisnya itu. Nggak apa-apa, betul. Oke, artinya lain, kata lain dari source apa ayo? Ayo. Asal muasalnya. Betul, apalagi? Saya mau tunggu satu kata. Sumber. Damai sejahtera. Oke, sambil mikir. Inti, penyedia. Betul, awal, iya. Apa? Muara, bukan muara. Mata air yang sumber. Oke, kita tinggal dulu ya. Kita sekarang lihat damai sejahteranya. Ini dahsyat sekali, saudara. Coba saudara bayangkan ya, bayangkan dulu ya sebelum kita lihat ini. Kalau ada kata damai sejahtera, itu yang langsung muncul di pikiran kita itu apa? Begitu kita mendengar kata damai sejahtera, kok susah bener gila. Begitu saudara dengar kata char siu, barbecue pork misalnya, itu muncul apa? Itu pertanyaan saya. Susah bener. Nah, kalau makanan kok langsung melek. Ayo, begitu saudara dengar kata damai sejahtera, muncul apa? Tenang, nyaman, sukacita. Ayo, apa? Rukun. Tadi saya dengar satu suara apa? Relax, betul. Ayo, wih, begitu dengar kata damai sejahtera itu, betul saudara, tenang, sukacita, relax, rukun, nyaman, betul enggak? Ya, terus langsung gudeg gitu sudah. Tentrem, adem, ayem, iya betul. Benar saudara, itu semuanya. Begitu kita mendengar kata damai sejahtera, sehat nggak orang yang terus hidup dalam damai sejahtera? Sehat sekali. Nah, saya mau ajak saudara memikir ini betul-betul. Secara fakta, lebih gampang mana? Menciptakan damai sejahtera atau menciptakan keributan? Ya coba jawab. Lebih gampang yang mana ayo? Nah, kok hobi gitu loh, heran itu. Hobi bener menciptakan keributan itu. Apa? Darah daging, ya mesti dirubah. Benar saudara.
Dunia ini sudah tempat